Perkenalkan, nama saya Widya Malika Saribu dengan NIM 7202441007. Saya dari kelas B Pendidikan Ekonomi tahun 2020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang pertama, pentingnya suatu perencanaan dalam pembangunan, yaitu yang pertama, agar penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien. Kemudian yang kedua, agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap. Kemudian yang ketiga, agar tercapai stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur. Perencanaan adalah fungsi dasar fundamental manajemen karena organizing, shaping, directing, ataupun controlling harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Setidaknya, terdapat dua arahan yang tercakup dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama, arahan dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, arahan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, baik melalui intervensi langsung maupun melalui tujuan pembangunan nasional. Yang kedua, arahan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, baik melalui intervensi langsung maupun melalui pengaturan masyarakat atau pasar yang mana mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM, rencana strategis atau Renstra, rencana kerja pemerintah atau RKP, dan rencana kerja atau Renca. Yang kedua, penyusunan perencanaan pembangunan di daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan, Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah atau P5D. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa mekanisme dalam perencanaan di daerah dilakukan melalui pendekatan perencanaan dari bawah ke atas dan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah. Pendekatan perencanaan dari atas ke bawah berorientasi pada pendekatan sektoral yang sentralistik, sedangkan pendekatan bottom up berorientasi pada peran serta komunitas atau masyarakat dalam pembangunan. Yang dimaksud dengan tahap-tahap dalam proses perencanaan pembangunan yaitu yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Kemudian yang kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting karena rencana ataupun dengan tujuan dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan yang perlu diidentifikasi untuk mengukur organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan inter dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.